Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep mudahnya mengajar Al-Qur'an atau ini kita gagas nih. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah seorang guru atau ustaz Al-Qur'an tentunya perlu memperbaiki terutama bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ruhnya TPQ adalah Al-Qur'an. Pondasinya TPQ adalah Al-Quran, dan awal didirikannya TPQ untuk menghilangkan buta huruf baca Al-Quran. Maka dari itu jangan pernah hilangkan ruhnya ini. Maka kami berusaha, mungkin dari panjenengan yang sudah berkecimpung di dunia TPQ, saya yakinlah sudah sangat paham tentang banyaknya metode pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran yang sudah pernah jenengan ketahui, yang sekarang sudah jenengan ketahui. Nah, mungkin apa? Mungkin Ustaz, ada metode apa yang sudah jenengan ketahui? Buku ajar dan metode apa? Al-Husna, Tilawati, Kiroati, Umi, terus Al-Bata, Sakifah, Al-Mahir, pondok pesantren Al-Mahir. Abatan sinting betul di seluler loh, ya. Yang seluler ini gayang misalnya. Ini saya. Ketika panjenengan sudah tahu metode banyak itu, buku ajar itu, santri merasa mudah itu tetap harus ada ini. Ditulis, dicontohkan bunyi hurufnya. Lambok jenengan arep kaya ngopo? Yang misalnya metode buku ajarnya apa saja? Buku ajar dan metode kan beda, ya? Metode buku ajar sepakat beda. Halo? Belajar Al-Quran? Lah kok lemes. Kalau belajar Al-Quran mudah. Belajar Al-Quran mudah. Kalau tadi kan nggak boleh kita bisa susah, ya? Belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran? Nah, agar belajar Al-Quran mudah, itu kalau anak-anak, ketika anak-anak ataupun dewasa, ditulis, dicontohkan bunyi hurufnya, buku ajar apapun tidak masalah. Karena ketika buku ajar kan hari ini kadang kita pakai TPA, mungkin Iqra, mungkin Umi, mungkin Al-Husna, mungkin apalagi Kiroati, Yanbu'a, Sakifah, atau apapun saja. Tetapi ketika dia dicontohkan, ditulis, diulang-ulang di materi yang diberikan sedikit, bagi anak mesti itu mudah. Bagi orang dewasa juga mudah, karena yang penting ketika pembelajaran itu bukan buku ajarnya, tetapi metodenya. Bukan buku ajarnya, tetapi metodenya. Buku ajar boleh apa saja. Jenengan tadi misalnya buku ajar Umi nggak apa-apa. Maka hari ini kita harus sepakat seluruh metode buku ajar dan metode baca Quran adalah baik. Maka tidak ada, saya paling apa ini? Itu tidak ada. Semua bagus. Sinau Quran elek, orang elek. Sinau Al-Quran itu mesti bagus. Nah, ini gambarannya. Jadi nanti gambarannya ketika kita mau mengajar pakai apa? Nah, terserah. Kalau kami, nanti kembali, kalau saya pribadi, semoga ini menjadi amalan dari, ini menjadi jariah dari Al-Ustadz Ridwan Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Semoga menjadi jariah Ustadz Edi Sumianto yang telah mengerjakan. Semoga menjadi jariah Ustadz Syahid Muryanto. Semoga telah menjadi jariah Ustadz Sugianto yang telah mengajarkan kepada kami metode. Apa berarti metode yang saya pakai? Wah, pun apa namanya? Apalagi kali sing pundi apa? Kali sing pundi? Mergone maca niku. Oh, alhamdulillah. Ini buku ajar metode. Tadi yang pertama, buku ajar itu bisa Mbak Dadia. Pernah kenal dengan Mbak Dadia? Pun ngertos dereng Ustazah? Dereng. Mosok tenane. Ustadz sudah pernah? Lah pernah. Kuai dulu Mbak Dahlia ini alif fatkah a, ba fatkah ba,
abang. Ini qawaidul ba'dadiyah. Pernah dereng? Oh iya jebul pernah. Jebul kuwi to aku biar ngertine turutan nang arep juz amma. Itu namanya metodenya, buku ajarnya qawaidul ba'dadiyah. Dia harus baca huruf dan baca harokatnya. Maka orang yang belajar qawaidul ba'dadiyah ini hurufnya mesti kuat banget. Alif ngerti, tapi metode yang lain kan langsung vokalnya. Maka orang yang belajar vokal orang ngerti hurufnya. Berikutnya ada yang bu'a, kiroati, ikro, umi, fakifa, muriki, tilawati, tarsana, haromen, al-husna, nurul bayan. Semua metode baik. Semua metode baik. Maka tetapi karena kami sudah terbiasa dengan salah satu dari itu, kami pakai metodenya muriki, buku ajarnya ikro. Kenapa ikro? Loh, ada alasannya. Kenapa ikro? Jenengan tahu nggak kenapa kita milih ikro di TPA jenengan? TPA yang pakai ikro, ya angkat. TPA yang pakai ikro. Kenapa jenengan pakai ikro? Proses pembiasaan lebih banyak. Proses pembiasaan lebih banyak, bukunya mudah didapat. Masya Allah. Mohon maaf ini untuk Ustaz-Ustaz kami penggal sebentar. Ada kabar layu ini dari sahabat kita dari Ustaz Nurwanto dan kepada teman-teman dari pengajar TPQ Nurul Huda Tawangsari, bahwasanya ada kabar layu dari kerabat atau mungkin daerahnya ya. Di sini dari teman-teman yang hafal ataupun yang ikhwan, Ustaz pengajar dari TPQ Nurul Huda ditunggu mobilnya untuk bisa takziah di luar sini. Ya ini bisa kita jadikan doa juga nih kepada saudara kita ini dari Ustaz Nurwanto. Ya, ini ada kabar layu yang ditujukan kepada TPQ Nurul Huda. Semua yang dari TPQ Nurul Huda ini semoga ini nanti lain waktu bisa dipertemukan oleh Allah kembali. Semoga yang ini yang Allah panggil menjadi nanti yang husnul khatimah. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa buku ajar metode itu baik semua, kita tinggal milih. Maka kami terbiasa dengan muriki, buku ajarnya pakai ikro. Pertama mudah, kedua sering ya, karena materi di ikro itu kadang lebih banyak. Yang mungkin paling kan pertama ya itu tadi mudah didapat, murah juga. Karena metode yang lain kan mungkin perlu jalur tertentu, umi misalnya. Perlu jalur tertentu tidak ada di toko kelontong toh sedangkan seluruh itu jenengan cari yang ada di toko kelontong apa? Hanya ikro saja. Maka ternyata ikro lebih mudah kita dapatkan, maka kita berusaha memetode kita masukkan ke ikro. Maka kita akan berlatih seluruh metode apapun lah. Ini ketika kita tulis, kita terangkan kepada anak santri kita. Yang penting kalau digeret nang muriki itu perlu kolom. Nggih, yang usaha tadi ada jaket Ashabul Quran. Kula ya madeg lho. Wah, murid Ustaz Edi cah. Wah, kula madeg kaget lho. Padahal ini saya lagi, wah ini wajah-wajah wis tahsin kabeh. Jadi ketika muriki mesti butuh kolom. Karena muriki itu berdasarkan kolom. 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Maka di ikro yang bisa mesti dikolomkan dulu. Yang enten kolomnya mesti bisa dilakukan. Maka di buku ajar apapun ketika sudah ada kolom bisa. Ini kami contohkan saja. Ketika kami tulis a, ba, ta, ta di papan tulis, kita lakukan judulnya dulu. Contoh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Abatatha, abatatha, abatatha. Dibaca 3 kali. Jenengan nulis nang papan tulis. Bar itu terangke siji. A
penanaman huruf dulu, ditulis dulu. Baru lagune keri, hurufnya ditanam gesek, baru nih. Judul dibaca 3 kali sudah. Per huruf dibaca 3 kali, sesuai jumlah hurufnya berapa? Berapa jumlah hurufnya? Berarti 4 kolom. Ngoten nggih? A ba ta sa 1 2 3. Berlaku ketik ini 4 kolom karena hurufnya ada 4. Dibaca 3 kali, 3 huruf berarti 4 kolom. Abata bata ta ta aba. Bisa? Ya, 1 2 3. Iya, kalau yang bingung cek bingung. Ini piye to macane kuwi? Ini ku lho, diurutke telung huruf. Oh, cek bingung. Wong enek dibaca 3 huruf. Secara berurutan. Lagi jane dimaca ora dong. Lah, kita ulangi kembali judulnya. Abatata 1 2 3. Itu bisa berlaku pada jahaho, dadaroza, misalnya abatata jahaho dadaroza, itu bisa dipaket itu. Jadi muriki itu cukup, sing penting digawe kolom, niku nggih. Soalnya telung dino yang kula ngisi niki jare Ustaz mau niki disederhanake, pokoke digawe cepet niku nggih. Pokoknya sing penting digawe kolom minimal loro. Minimal 2. Naik turun, naik datar turun, atau naik datar turun. Kalau Jakako misalnya, saya contohkan Jakako ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahaha 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Jakako. 3 kali. Jajah haha. Lah itu loh, per huruf itu kan. Lho wong enten tulisane kok. Wis jenengan jangan terpesona dengan saya. Lah jenengan terus bingung terus. Ini kali jajah ini loh. 1 2 3. Jajah haha. Berapa huruf? Berarti naik datar. Nah, berarti sekarang dibikin tadi baca 3 huruf dari depan urut. Nah, 1 2 3. Jahaho hahoja khoja. Itu hanya permainan cuktik. Tadi dengan cetak-cetok ngeten niki tidak masalah. Itu permainan kita ketika mengajar niki diterapi di TK iso, TK usia 1 tahun nggih iso, usia 5 tahun ya iso. Mergone hari ini kalau jenengan cukup ini, yuk tirukan abata. Dia bingung ane sing endi bane sing endi. Maka ketika jenengan klasikal didudeke iki a iki ba, insyaallah mudah. Belajar Al-Qur'an mudah mboten niki wau. Yang murid sementen niki iso kaya ngene kabeh, TPA mesti gampang. Ning kaya ngene kabeh. Ternyata TPA hari ini muridnya seperti yang ditanyakan dulu tadi. Kita lompati, soalnya nah ini kita jadikan paket. Ini ada warna, kita sudah transfer ke warna sebagaimana warna yang ada di juz amma. Akan kami contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abatata jahaha dadaroza. 1 2 3.
gitu ya. Sasya sodo aga dua berarti naik turun lho. Sing tengah mboten sah diwaca niku gampangke jenengan yen kuwi akabeh. Niku mau gampangke. Sekarang ulangi lagi yang sasya sodo 1 2 3. Sasya sodo paling bawah. Sekarang diganti harokatnya kasroh. Kasroh nih. 1 2 3. Alhamdulillah maka belajar Al-Quran itu paling enak memang klasikal. Nggih. Belajar Al-Quran itu paling mergone salah ra ketok. Lah jenengan mung ngene-ngene tok lho ya. Pokoknya suarane padha ngoten ae. Nek jane mah enek sing salah aku lho ya ngerti. Nah, jane ketoke ya enek sing salah, ora ndelik-ndelik bareng. Sekarang ganti U. 1 2 3. Lo belajar, ning yen ngoten niku jenengan salah nang ngarepe santri jenengan, mau diguyu malah. Sash ya su rendah, naik turun ya. Sekarang bawah paling bawah. Fuku. Ini sudah, saya yakin dengan sudah. Tahu ya, sekarang saya tanya, Ustadz, ketika ngajarkan misalnya panjang, jadi panjang 2, ngajarkannya gimana? Jadi kita akan lompat banyak ini nanti. Ini gandeng rasa. Terus kita salah satunya, kenapa kita tulis ini metode yang pakai tulisan Latin apa? Ada yang tahu? Metode yang menisbatkan ke Latin? Ada yang pernah dengar? Kayak gini. Ada siapa tadi? Sakifa, ada roja kayak gitu, malarosa. Lagi gue gampangnya sing jongoten niku kita bisa bikin kata tama itu kan. Tapi ini dilewati, tidak perlu. Jenengan sudah pinter kok. Kita latihan ini. Gandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Basyara wa nadhara qara'a wa kataba. Basyara wa nadhara qara'a wa kataba. Dhahaba wa raja'a yasara wa sa'aba. Jahada wa qatala sabara wa syakara. Jahada wa qatala sabara wa syakara. Kalau 2 kolom cara ngajarkannya seperti itu. Naik turun. Kita lanjutkan, ini sudah dilewati jenengan tadi. Kita ini pendek dihentak, panjang diayun, pendek dihentak ba, panjang diayun ba. Ini cara ngajarkan kalau matobi'i. Matobi'i mad 2. Panjang pendek dihentak 1 2 3. Panjang dihentak, panjang di 1
sambil gerakan, tapi yang penting hati-hati dengan kepala temennya. Nah, jangan diam gitu loh. Yuk, pendek dihentak 1 2 3. Pendek dihentak, panjang diayun. Terus, lah kok apa nyanyi dhewe terus ini kayak kula kan maca niki kok. 1 2 3. Pendek dihentak, panjang diayun. 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 Oh, mungkin enggak aku anu terus ya. Lanjutin ini soalnya cuma setengah jam ya, enggak usah. Ini bisa di kalau 4 kolom berapa 4 kolom? Berarti 4 kolom tadi naik, datar, turun, taba, tanah, nata, bata, orang bata itu kan biasanya kalau ke anu ya, tapi lihat tulisan menjaga lafal lebih utama daripada lagu. Jadi menjaga lafal lebih utama daripada lagu. Jadi niku pendek dengan bacane bata. Iki penak lagune ning salah. Kita lanjutkan ini sing penak-penak tok mau digoleki. Sing angel-angel. Sing angel-angel. Nah, niki latihan. Ini lagu wajib muriki. Di muriki mesti yang lewati iki ketok era. Nggih, di Ashabul Kahfi mesti nek kanulana mesti. Dulu ketika Ustaz Dikran Al-Hafid mengajarkan di IPHI, ini lagu wajib. Kanulana abidina amanu wa amilu. 1 2 3. Sekarang kita ganti. Nah, nek abang itu karena di juz amma ini ada 4 warna. Juz amma ini ada 4 warna, merah, oranye, hijau, biru. Tapi nggak ada yang meletus, ya. Merah, oranye, hijau, biru. Itu warnanya. Ini sudah kita ganti. Jadi ketika kita melafalkan ini, nah ini sudah pakai merah. Apa merah itu? Nah, wah, harus pinter-pinter buka, ya. Bareng buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu lana abidina. Lanjutkan. Aruni wa ja'ala fiha rawasiya wa idza sa'ala ibadi kanu fiha. Warnane nopo niku? Kanu fiha fakihina. Lah wong warnane wis ganti. Warnane nopo? Loh, jenengan iku penake memang biru.
Niku kan penake biru. Kanu fiha fakihin. Lho niku nggih ngetes jenengan kok. Nah, padahal ternyata jenengan niku wong golek penake dhewe, ora melu. Kulo yakin sok jenengan ngajine sok iki tak kei rumus ngene kita percuma iki. Kita ya sak karepe dhewe tok. Bukan Ustaz, itu kan hanya tipusan. Ndak apa-apa nggih. Mboten napa-napa. Sinau niku salah ora apa-apa akhire pasti nau. Nggih, kita lanjutkan. Saat ini kita akan masuk ke bagaimana kita memasukkan kadang kita kan butuh transfer saya dilewati sampai mana. Kok jusah manis sithik wae ngapal kene teng omah. Nih, bagaimana kita ini mentransfer ini? Ini jenengan kalau jenengan sudah tahu ya. Ini hukum bacaan apa nih? Pinter-pinter ya. Santri saya pinter-pinter. Cara transfernya gimana? Kalau yang jenengan ini darah lagi transfernya belum? Wah, pokoknya ini bocoran jelas lah. Oh, responnya jelas. Memang jelas ya. Transfernya pripun Bu? Ustazah? Lah kula niku mboten ngajar Quran, iki alasan gitu ya. Alasannya pinter-pinter Pak dari guru TPA ini. Ini kalau yang kula ngajar ini bisa nih. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha dibaca jelas tanpa mendengung 1 2. Poniroke kok malah domdom lho. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan kacau dah. Iki jare darah iki yo hurufe ngerti mboten bener. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha dibaca jelas tanpa mendengung 1 2. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan yangmu dibaca masuk dan mendengung 1 2. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca masuk 1 2. Yang bertemu dengan huruf ba dibaca dengung jadi mim. Terus nun sukun atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. Oh, niku kula jenenge dijak seneng, bocah jak seneng. Mbah mudeng kok ora. Lah wong jenengane ya yen kon baleni coba Bang baleni. Tong ngarep lak yo bingung. Lah mergone maca mau soalé. Lah iki ketoke bar mulih nang omah, kae apa sih. Mesti ngoten. Kula manyeluk kula. Nih, bila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim dibaca masuk dan mendengung. Bila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba bibir merapat dan mendengung. Bila ada huruf mim sukun yang bertemu selain itu dibaca jelas tanpa mendengung. Ya, ponen jenengan ngapal kene iki transfer nun sukun karo mim sukun selesai. Insyaallah bisa. Juz amma sekarang. Wah, kita gampang. Niki ada itu cara itu hanya metode transfer. Misalnya kalau di Iqra ada nasta'inu, gitu kan di Iqra kan ada. Maka kita biasanya dikali di sini ditambahi dibaca. Nasta'inu dibaca, nasta'in muhtadina dibaca. Kalimat dibaca itu selalu ditanamkan. Jadi sehingga ngerti, oh ini macane. Orang bingung karena itu kalau yang kami sampaikan seperti itu.
Kita akan lanjut. Nah, ini sudah selesai materinya ke juz 6. Silahkan buka. Yang daftar mesti oleh. Sing ora daftar ya oleh wong tak sediani 200 apa niku garek nagih karo kaki. Ning ora oleh utang lho, wah aku deg-degan iki kok nggo utang. Waduh kok diutang cah. Wis repot ya. Kita suratul Fatihah sing gampang-gampang. Suratul Fatihah. Di situ ada warnanya ada 4 ya. Jadi apa aku menyebutnya siji-siji warnanya 4. Di situ ada warna 4. Nah, yang pertama karena basmalah ini termasuk bagian dari suratul Fatihah, itu dikasih warna dan rumus. Angkanya ada. Di juz amma ini ada warna, ada angka. Jadi misalnya, lu Mas yang buta warna piye? Nganggo angka. Ning yen buta warna dan buta angka, berarti angel ning ngajarine. Kula ngajarine angel. Ning yen salah siji kudu iso. Yen buta warna kan ngertine ireng putih. Kan enten angkane. Niku angkane do cetha angkane mboten niki. Cetha nggih. Niku nomor 1 angka pinten? Oh, nomor 1 angka loro. Nomor 1 angka 1 nggih. Nomor 1 angka 1, nomor 1. Nggih, nomor 1 kok angkane loro. Nah, niku tes. Nyuwun ngapunten sama ya ngetes ayat pertama rumusnya berapa? Nah, itu bener. Yang angka 1 berapa? Angka 1 kok jenengan loro lha iki. Bingung kula malah. Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu mengikuti walau dolinin ngoten mesti amin ya Rabbal. Ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di juz amma ini ada 2 basmalah. Basmalah warna orange dan basmalah warna merah. Nah, hijau. Yang kuning merah berarti rung buka tenanan. Tadi wingi mau ngawur. Lah warna merah bismillah. Bismillah. Wah, kula ora tekan niku. Lah, bismillah kok ya aja dikarang dhewe ngono. Kula semelange kula tekek juz amma iki terus jenengan ngarang bismillah dhewe lho.
niki digratisi jenengan terus ngarang rumus dhewe. Oleh iya. Wong niku memang ketika dulu saya ketemu Ustaz Ibrahim Hafid di IPHI, saya tanya beliau, Ustaz, bagaimana ketika kita bolehkah kita menyusun irama sendiri? Boleh, enggak apa-apa. Irama itu disusun sendiri, yang penting bener rumusnya. Ini rumusnya ra bener. Rumusnya Ustaz Ibrahim 1 2 3 4 ya iso urut. Ini kalau belajar rumus niku edisi beda. Niku nyeluk dhewe nah gitu. Nanti ketika ini, jadi ketika panjenengan nanti berinteraksi dengan bersama ini, itu ada dua basmalah, warna orange dan warna ralat, boten merah tadi hijau. Yang merah nanti ganti. Kita masuk di surah apa yang hijau? Masyarakat Indonesia senangnya surat pendek-pendeknya kan. Jadi mesti pilih Alfil. Bu yang misalnya Al Kausar di hijau ya seneng tadi. Pengennya suratnya sih cendek-cendek kan. Golek surat sing dawa ngoten lho Al-Baqarah apa. Ya Al-Qari'ah wae sing cedhak. Al-Qari'ah. Gen bingung tadi jenengan mau arep itu kok ora sida dadi Alfil. Arep Alfil kok bali neh. Tadi kan bingung jenengan. Al-Qari'ah. Iki kok urutane apa to iki? Bar iki apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu setelah surah Al-Adiyah. Ya benar, setelah surah Al-Adiyah yang benar. Basmalah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah apa nih mau? Hijau, sepakat hijau. Basmalah orange, monggo. Agak ragu-ragu ya. Aku keluar ngomong salah, ragu-ragu maka bingung. Basmalah orange. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Yo basmalah orange dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah hijau. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي.
Narun hamiyah. Basmalah. Nah, ini mau lagi di padahal baru saja ya. Oke, kita pokoknya bareng-bareng ra iso dhewe-dhewe kira-kira iso. Kuncinya di basmalah nggih, kuncinya di basmalah. Jadi basmalah ini adalah kunci sukses ayat berikutnya. Karena basmalah ini kalau basmalah jadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Terus bingung. Ini kok ra iso mlebu gimana ya. Basmalahnya usahakan turun atau rendah. Turun atau rendah. Tetapi kenapa basmalah tidak mengikat? Karena basmalah bukan bagian dari surah. Nah, maka tidak ditaruh rumus di situ. Nah, ya. Jadi ketika nanti jenengan pegang juz amma ini, kalau jenengan yang sudah di Ashabul Quran, di Al-Huda, di Tabarok, di Al-Busyra, insya Allah mudah, gampang. Tapi kalau yang itu paling nanti di rumah mau piye paling tekok ngoten. Sing ra ngrekam ya babar blas. Tapi yang mungkin sempat ngrekam ya nang omah di rumah terus mbuh iso murah tapi di rumah terus ngono. Ya gitu karena waktunya tadi di setengah jam jam 11 saja dan alhamdulillah dapat suratul Fatihah dan Al-Qur'an. Kalau pengen selanjutnya jenengan mang WA LKG. Nanti diadakan LKG nih. Oh, ternyata pena yang LKG kan gratis. Nah, ya dengan ngadakan dhewe kan bayar. Ya, itu nanti jenengan insya Allah jenengan bisa nanti lagi berkolaborasi dengan itu juz amma itu pada prinsipnya kita berusaha mengajari murid-murid kita, santri-santri kita sesuatu yang mudah diterima. Itu tadi bagi sebagian dari yang kami susun untuk ditransfer. Metode apa saja? Itu tadi metodenya banyak, wis tak ulek-ulek tadi temeriku. Buku ajarnya Iqra bisa, Iqra enggak masalah. Tadi kan saya transfer Iqra-nya, misalnya nun sukun atau tanwin itu bagian dari Iqra. Cuma saya pakai Tarsana. Sudah pernah ada yang dengar Tarsana? Tidak dengar? Tarsana dengar? Nah, dengar waktu Tarsana masuk rada. Dengar ya? Nah, sudah dengar metode Tarsana? Insyaallah barakah semuanya. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah kita di dalam mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajar Al-Qur'an. Jenengan adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik umat karena belajar hari ini, mengajar nanti sore yang jadwalnya TPA. Nah, tadi belajar mengajar. Ampun Pak pelatihan wis kesel kok prai wae TPA-ne. Nah, iki ora kacek iki. Tidak jadi keteladanan beliau jadi. Nah, jadi kesel ora apa-apa ning tetep ngajar walaupun gratis, TPA-ne gratis, gurune gratis, ora apa-apa. Sing penting tetap semangat di dalam belajar mengajar Al-Qur'an. Insyaallah subhanakallah fikum jami'an. Semoga panjenengan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya akhiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.